Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa dalam Pekan Suci, tanggal 4 April 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, nama-Mu dimuliakan, berkah sengsara Yesus, hamba-Mu yang patuh setia. Kami mohon, semoga Dia memancarkan cahaya terang-Nya kepada semua orang yang tertimpa kesedihan dan penderitaan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam Pekan Suci, diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi syarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang dimaksud mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya.
dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sahut Yesus, nyawamu akan kau berikan kepada aku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sekarang telah berada dalam pekan suci, dan hari ini kita berada pada hari Selasa dalam pekan suci. Kalau kita membolak-balik bacaan-bacaan yang dipendengarkan oleh gereja selama pekan suci, maka terlihat dengan jelas bahwa semua bacaan yang dipendengarkan oleh gereja selama pekan suci berbicara tentang hamba Tuhan yang nyata dalam diri Yesus Kristus, atau hamba Yahweh yang rela menderita demi untuk keselamatan umat manusia. Yesus sebagai hamba Tuhan, hamba Yahweh yang mau menderita demi keselamatan umat manusia. Sungguh tragis cara ia menebus umatnya. Orang-orang yang telah dia pilih secara khusus, ternyata ada yang berkhianat hanya demi sekeping uang perak. Karya hamba Tuhan dalam diri Yesus Kristus yang bersifat universal menjadi sumber kemuliaan. Kemuliaan ini lebih bersifat spiritual, di mana setiap manusia menemukan jati dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, unik dan saling menyempurnakan. Kedamaian dan harmoni akan nyata di dunia yang beraneka ragam latar belakangnya ini, hanya jika semua orang duduk satu meja dalam sebuah perjamuan kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, pengkhianatan terhadap sesama, terhadap sahabat, terhadap saudara, ternyata bukan hanya terjadi zaman sekarang, tapi sudah terjadi sejak zaman Yesus. Yesus yang adalah merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia, yang datang ke dalam dunia untuk membawa manusia kembali ke jalan yang benar. Dan karena itu ia memilih sejumlah murid-murid untuk membantu dia dalam pewartaan tentang kerajaan Allah. Ternyata toh ada yang mengkhianati dia, karena tergiur oleh tawaran dunia yang dilambangkan dengan sekeping uang perak itu. Rupanya tawaran dunia begitu silau menggoda Yudas Iskariot, sehingga ia rela mengkhianati sang gurunya, sang penyelamat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus
yang hidup sama sekarang, kita diajak untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam relung hati kita yang terdalam, sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh ini menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang hidup di zaman sekarang. Ataukah kita juga seperti Yudas Iskariot telah menjadi pengkhianat-pengkhianat hanya karena pelbagai tawaran-tawaran dunia yang begitu menarik dan menyilaukan mata hati kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, lihat dan tengoklah sekeliling kita. Ada begitu banyak orang yang begitu silau dengan tawaran-tawaran dunia, sehingga mereka rela untuk mengorbankan apa saja, bahkan mengkhianati Tuhan dalam hidup ini. Cobalah kita lihat, tidak jarang ada hamba Tuhan yang begitu tergoda dengan tawaran-tawaran dunia, sehingga ia meninggalkan panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan, lalu sibuk merebut posisi-posisi jabatan dalam dunia ini. Padahal panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan adalah sungguh-sungguh panggilan yang sangat mulia. Tetapi rupanya panggilan sebagai seorang hamba Tuhan itu tidak membawa keuntungan ekonomi dalam hidup, dan karena itu rela meninggalkannya demi tawaran dunia yang lebih gemerlap itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus, secara khusus orang-orang Katolik yang hidup zaman sekarang, gereja yang didirikan langsung oleh Yesus Kristus atas pengakuan iman Rasul Petrus, kita diajak untuk sungguh-sungguh merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang Katolik. Benarkah kita ini telah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan? Maka mari kita berlangkah bersama mengarungi kehidupan kita. Berjalanlah bersama dengan Kristus. Jangan menjadi pengkhianat iman dalam hidup ini. Tampilkanlah jati dirimu sebagai orang Katolik, supaya orang bisa mengatakan bahwa memang orang Katolik itu berbeda dengan yang lain. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.